Masa pandemi COVID-19 tak menyurutkan tekad tim One Pesantren One Product atau OPOP Jawa Timur dalam memberikan pendampingan dan pembinaan dalam rangka pemberdayaan ekonomi pondok pesantren. Dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, pada Rabu sore tim OPOP Jatim mengunjungi pesantren Azidan Barokatu Zainil Hasan yang ada di Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Kunjungan dan pembinaan ekonomi pesantren tersebut diwakili Sekretaris OPOP Jatim, yakni Gus Muhammad Gofirin. Tim OPOP Jatim memantau langsung proses produksi keripik pisang yang dikembangkan oleh Ponpes Azidan. Gus Gofirin menyampaikan peluang pesantren dalam pengembangan ekonomi keumatan di Jawa Timur sangat besar. Sebab terdapat sedikitnya 8.000 pesantren yang tersebar di Jawa Timur dengan jumlah santri dan juga alumni mencapai jutaan orang. Tingginya kualitas jumlah santri dan alumni pesantren tersebut ditangkap pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi sebuah program pengembangan ekonomi masyarakat berbasis pesantren yang dimotori oleh OPOP Jatim sebagai penggerak penguatan ekonomi pesantren. Tiga pilar utama OPOP Jatim yakni santripreneur, pesantrenpreneur, dan juga sosiopreneur menjadi kunci program penguatan ekonomi masyarakat berbasis pesantren yang menggabungkan kemampuan dan juga keunggulan santri, pesantren, dan alumni pesantren dalam kemandirian ekonomi. Kita tahu bangsa Indonesia ini kan bangsa yang kreatif, termasuk juga para santri tidak mau hanya belajar tentang tafakuh fiddin, ya, ilmu keagamaan saja, tetapi juga ingin memiliki keterampilan lebih. Maka dari itu pemerintah provinsi memberikan kesempatan pada para santri dan juga alumni untuk belajar wirausaha. Dengan pembelajaran wirausaha ini diharapkan santri-santri punya bekal, sehingga nanti ketika mereka boyong lulus dari pesantren kembali ke tempat asal masing-masing, mereka punya pengalaman, skill, ilmu tentang kewirausahaan. Dan harapannya ketika pesantrennya memiliki usaha yang concern di bidang bisnis, fokus dan juga sustainable, maka diharapkan para santri ini dapat manfaatnya dari situ. OPOP Jatim juga menghadirkan pihak Bank Jatim Syariah untuk memberikan akses permodalan usaha bagi pesantren Azidan agar dapat terus mengembangkan produksi sehingga mampu bersaing di pasar. Selain modal usaha, pihak Bank Jatim Syariah juga memberikan pendampingan di bidang administrasi dan pembiayaan produksi usaha milik pesantren, termasuk membantu proses pemasaran berbasis digital. Termasuk di dalam misi kami yaitu pemberdayaan ekonomi daerah, dalam hal ini ada UMKM. Nah, UMKM ini bisa tersebar banyak di Jawa Timur, salah satunya di pesantren-pesantren. Jadi kami melakukan upaya membantu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui permodalan kepada UMKM-UMKM termasuk yang ada di pesantren-pesantren. Apakah itu yang memang murni UMKM, wirausaha, atau juga yang sifatnya koperasi-koperasi. Kita bantu dalam hal permodalan. Nah, terkait dengan permodalan, jadi kita sebenarnya tidak hanya sebatas memberikan modal, tapi kita juga bantu dalam hal pembinaan-pembinaan. Termasuk juga kita memfasilitasi untuk pemasaran. Nah, kita dorong memanfaatkan fasilitas digitalisasi. Nah, kemarin kita sudah kerjasama dengan OPOP, ya, itu kita ikut membantu penyediaan marketplace yang OPOP Mart itu. Jadi sistem pembayarannya bisa menggunakan transaksi menggunakan Bank Jatim Syariah. Manfaat pendampingan dan juga pembinaan tim OPOP Jawa Timur tersebut dirasakan pengasuh putri pesantren Azidan, yakni Nyai Dia Retno Purwanti, utamanya dari segi pengepakan produk dan juga kebutuhan pasar dari produk yang dihasilkan.
perekonomian pesantren itu agar lebih membooming ya. Karena seperti yang sudah menjadi pilar dari OPOK itu sendiri, yaitu santripreneur, sosiopreneur, dan pesantrenpreneur, itu memang sangat-sangat prospek sekali untuk diberdayakan di dalam mengembangkan perekonomian pesantren. Jadi harapan saya ke depan ya untuk pemerintah kota khususnya ataupun instansi lainnya seperti DKUPP Kota Probolinggo dan juga pesantren lain itu dapat mengikuti program-program Gubernur Jawa Timur dalam mengembangkan perekonomian pesantren ini. Paling saya rasakan itu pendampingannya ya mulai dari pengemasan produk, terus kemudian fasilitasnya seperti yang sekarang ini itu ya sangat menjadi suatu membantu ya, sangat membantu sekali untuk kedepannya, khususnya untuk pengembangan ekonomi pesantren itu sendiri. Nyai Retno berharap terjadi sinergitas antar pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga pesantren-pesantren lainnya untuk bersama-sama bangkit dan mengembangkan perekonomian masyarakat berbasis pondok pesantren. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Lutfi Hidayat, kontributor Suara Indonesia melaporkan.